Baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat ya? Baik, kita di 1 Petrus apa 2 Petrus? 1 Petrus pasal yang kelima. Kalau kita lihat ayat yang kelima dan seterusnya, di sana demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Ada kata tunduk. Tunduk artinya bahwa memiliki sikap menghormati, memiliki sikap di mana kita melihat ada yang lebih tinggi dari diri kita, ada yang lebih dalam usia, dalam pengalaman, dalam pengetahuan dan sebagainya dengan kita. Nah, karena itu dia bilang bahwa hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kenapa orang muda itu harus tunduk kepada orang tua? Kenapa orang muda itu harus menghormati orang yang lebih tua? Karena yang pertama, memang ada gap atau ada jarak antara umur yang muda dan umur yang tua. Karena itu wajiblah buat yang memiliki umur yang masih muda tunduk, menghormati, menaruh rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, yang kedua, kenapa orang muda itu harus tunduk dan hormat kepada orang yang tua? Karena orang tua itu dia memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, memiliki banyak hal yang lebih daripada orang yang muda. Nah, karena itu orang yang muda wajib belajar kepada orang yang tua. Orang tua itu sudah melewati berbagai jenjang kehidupan. Dia sudah pernah jadi anak-anak, dia sudah pernah jadi remaja, dia juga sudah pernah menjadi orang muda. Nah, oleh karena itu yang ada di bawah dia, umur yang ada di bawah dia, wajib menaruh hormat. Dalam Alkitab kita, dalam 10 hukum itu, Allah menaruh hukum yang kelima sebagai hukum yang salah satu hukum yang penting, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Alasannya kan sederhana, bahwa orang tua adalah orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang yang telah memberikan banyak usaha dan pengaruh untuk menolong hidup kita. Nah, karena itu anak-anak itu disuruh untuk menghormati orang tua, supaya mereka lanjut umur dan berbahagia di bumi yang Tuhan berikan. Nah, ternyata upah dari orang yang hormat kepada orang yang tua itu, kalau kita merujuk kepada Alkitab, maka upahnya yang pertama adalah panjang umur. Ternyata upahnya ada loh. Menghormati orang yang tua itu upahnya ada. Nah, yang menjadi kategori orang tua itu siapa? Tentu yang pertama adalah ayah dan ibu kalian. Ya, tentu itu pasti menjadi orang tua. Kemudian keluarga kalian yang umurnya, usianya di atas daripada kalian. Itu disebut kategori orang tua. Abang, kakak, itu kita masukin juga di situ karena orang yang patut kamu hormati.
Kemudian yang masuk kategori orang tua siapa lagi? Guru. Guru adalah orang tuamu di sekolah. Dan itu wajib dihormati. Kemudian yang masuk dalam kategori orang tua siapa lagi? Nah, hamba-hamba Tuhan di gereja. Itu wajib dihormati. Karena mereka mendidik dan mengajar kita untuk takut akan Tuhan. Mereka memperhatikan kita dengan menyuguhkan firman Tuhan kepada kita. Siapa lagi yang disebut orang tua? Orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita, memberikan dampak baik. Nah, itu disebut orang tua. Orang-orang yang usianya lebih daripada kita dan memberikan pengaruh dampak baik kepada kita, mendidik, mengajar, menolong, dan membimbing kita. Itu disebut orang tua. Nah, upahnya tadi yang pertama. Upahnya pertama disebut kamu dapat upah umur panjang. Yang kedua, sejahtera di bumi. Ternyata menghormati orang tua, upah yang kedua adalah hidupmu sejahtera dan berbahagia di bumi. Hebat loh menghormati orang tua itu. Makanya Tuhan menaruh hukum itu pada hukum yang kelima. Nah, kalau hukum yang kelima adalah hukum pertama antara hubungan manusia dengan manusia. Hukum 1 sampai ke 4 itu hubungan manusia dengan Allah. Tetapi mulai masuk hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, yaitu hukum yang kelima, Allah menaruh orang tua pada posisi yang pertama. Nah, karena itu betapa hebatnya hukumnya ketika kita menghormati orang tua. Yang kedua itu adalah kamu berbahagia dan sejahtera di bumi. Dan yang ketiga hebatnya ini, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Keturunanmu loh. Bahkan bukan cuman kamu, tapi kalau kamu menunjukkan sikap yang hormat kepada orang tuamu, nah maka keturunan-keturunan pun akan memperhatikan itu dari kamu, dan mereka akan mempraktikkan itu, dan mereka juga akan diberkati. Jadi ingat, pertama umurmu panjang, yang kedua sejahtera dan bahagia hidupmu, dan yang ketiga keturunanmu juga akan mencontoh dan mereka berbahagia. Itu hebat loh menghormati orang tua. Makanya jangan anggap sepele menghormati orang tua di rumah. Paham? Sampai sini paham ya? Jadi yang disebut kategori orang tua itu tadi Pak Abraham bilang, jangan sampai kamu durhaka, kualat. Nah, kalau kamu lihat ini, akibat dari kamu tidak menghormati orang tua adalah umurmu pendek, tidak sejahtera hidup, sulit hidup, tidak berbahagia kamu. Itu sisa dibalik saja, dan Tuhan tidak menyertai hidup. Tuhan tidak menyertai. Hari ini mau belajar menghormati orang tua? Kategori orang tua itu adalah ayah dan ibumu, keluargamu, guru, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang yang mendidik dan membina kamu. Orang-orang yang memberi pengaruh positif dan baik buat hidupmu. Itu disebut orang tua. Sampai sini paham ya? Tuhan Yesus memberkati.